dia bilang gagak adalah simbol dari alam bawah sadar. Dan juga kepercayaan tertentu, rasa bersalah, dan gelap. Nah, ini ada yang lebih aneh lagi. Mimpi semut. Oh. Pernah mimpi semut? Oh, lu pernah? Jadi Ant-Man. Nggak jadi. Kalau jadi Ant-Man, Bapak habis nonton. Dia mimpi semut katanya. Apa katanya tuh? Semut adalah simbol dari tantangan, challenge, pekerjaan, work, dan masalah finansial. Jadi kalau lagi dirubung semut, mungkin dia lagi terlilit hutang. Masalah finansial maksudnya. Tapi di Primbon yang lu baca ada ini semut. Oh, gue belum nemuin Kayaknya kasusnya ada sih ya. soalnya. Belum nemu kasusnya kayak gitu. Nah, ini yang umum. Kucing. Oke. Kucing adalah simbol dari magic, kekuatan yang terpendam, hidden power, dan kekuatan feminin, kekuatan perempuan. Nah, dari Iin bagaimana? Yang Iin baca. Kucing. Kucing. Nah, ini kembali tergantungnya contoh kasus aja ya. Kalau misalnya kita lagi elus-elus kucing. Nah, itu bisa jadi dia memang lagi banyak pikiran. Oh, dalam mimpi ini? Iya, lagi stres. Lagi butuh rasa nyaman. Jadi biasanya ini kali gue feminin energi ini kali ya. Jadi gue arahkan piknik gitu. Oh. Biar jalan-jalan lah. Kalau biar dicakar kucing? dicakar kucing, biasa kemungkinannya kalau dicakar kucing itu dia kayak apa ya? Merasa dikhianati. Mungkin ada hal yang kurang menyenangkan yang kedepannya kayak dikhianati atau dikecewakan atau apa gitu. Mungut? Mungut Temen gue kucing. pernah tuh. Oh ya? Bilang, gue mimpi mungut anak kucing, Mang. Warnanya putih gini-gini. Oh, di hati gue nggak ada apa. Jadi gue bilang, warna putih. Nah, ini bagus kayak gitu. Oh, bagus ada apa informasi tambahan kan? Kucingnya warna putih. oh, warnanya putih, Mang. Cuma ada item-itemnya gitu. Gue pungut. Dia bilang, pas sampai rumah, di kantong gue ada jadi dua. Kucingnya yang hitam putih satu, sama kucing kayak olesi-olen gitu deh. Kayak agak oren-oren satu gitu. Bagus, dia bilang gitu, gue bakal dapat rezeki kayaknya kalau kayak gitu. Oh gitu ya? Gue sih bilang, lu ada kucing nggak? Ada. Lu kepikiran kali pengen punya anaknya kucingnya. Udah kawininnya kucing lu, gue gitu ya. Nah, kalau misalnya dia cerita tambahan ceritanya misalnya, pas dipegang tuh lembut banget. Nah, kita fokusnya kembali ke kelembutannya itu. Dia merasakan kelembutan si kucing. Nah, kalau lembut itu berarti dia kayak akan mendapatkan suatu apa ya? Kemuliaan. Kalau hal-hal yang misalnya kayak awan, bulu yang sangat lembut, yang sangat empuk, yang nyaman, nah itu akan mendapatkan kemuliaan atau kayak naik jabatan atau naik derajat atau apa. Oke. Nah, berikutnya ini juga hewan yang umumnya di dalam. Baru ngomong-ngomong soal hewan ya teman-teman, nanti di episode yang akan datang, Mbak Iin sama saya akan ngobrol soal. Kalau kemarin kan tanaman bertuah, kita akan ngobrol soal binatang-binatang yang mengandung binatang-binatang yang bertuah magis. Ya, nanti tunggu aja teman-teman ya. Nah, kita ngomongin bahan pelet dong nanti, enggak ya? Oh iya, bisa juga. Nah, itu kan udah dibocorin sama Mbak Iin. Ayo loh. Jangan lupa ya, ditunggu. Nah, binatang yang umum lagi. Kelinci. Apakah ini sama? Karena tadi lu bilang bulu halus lembut, apa ini sama kita treatmentnya kayak si kucing? Iya. Oh sama ya. Tergantung gimana persepsinya lagi ya, skenario mimpinya tuh kayak apa gitu loh. Nah, si spiritualis ini juga bilang kelinci adalah simbol dari kesuburan, kesuburan kayak lili di Lenormand, kesuburan, kehangatan dan opportunities, kesempatan. Apakah lu setuju dengan pendapatnya? Iya. Boleh, bisa masuk. Oke. Nah, ini ada yang aneh lagi, tapi gue nggak tahu lu aneh apa enggak. Lebah. Orang ada mimpi kesantok. Tawon ada. Oh iya, ada. Oh ada ya? Ada. Nah, how you think? Katanya tawon ada, lebah adalah simbol dari keberuntungan, good fortune, yang berhubungan dengan dunia komunikasi. Iya. Oh betul ya? Cuman kalau berhubungan sama dunia komunikasinya, itu gua nggak tahu ya. Cuman kalau memang ya seperti tadi gue bilang, kalau di hal-hal yang tidak menyenangkan biasanya artinya bagus gitu. Ya keberuntungan bisa. Oke. Lanjut lagi, ini
yang pada umumnya, tapi kayaknya di Indonesia jarang deh. Apa tuh? Beruang. Beruang adalah simbol dari kekuatan, kekuatan, kekuasaan, pengobatan, healing, dan kemandirian. Juga ini sama kayak Lenormand, jadi Iya, sama. power of masculinity. Iya. Nah, beruang ada yang pernah ingin Belum baca? nemu. Belum nemu. Laba-laba. Laba-laba itu ya perlindungan juga sih. Kalau buat gue ya. Nah, kalau di sini dia bilang laba-laba simbol dari kesabaran, kebohongan, ketakutan, dan anxiety. Laba-laba. Gue pernah mimpi laba-laba sekali-kalinya karena habis nonton Spider-Man. Arachnofobia. Ya, Oke. Arachnofobia. Itu error sama kalau kecoa dulu kan jual Horor itu sih apartemen. hitungannya kan film. Jadi itu yang bikin arachnofobia itu mengerikan. Gue nggak segitu geli dan takutnya sama laba-laba, kecuali dia tarantula. Kalau berbulu. Karena dia juga membunuh. Karena membunuhnya seperti bukan Ghost karena Star. berbulunya. Bukan. Karena dia membunuh. Gue nggak setakut kecoa. Kalau laba-laba kayak masih santai gue. Tapi kalau lanca maung, eta si tarantula, udah gue nggak. Apalagi yang di hutan-hutan kalau kita napak tilas tuh ada laba-laba yang gede, kakinya begini, badannya warna-warni. Aduh, amit-amit. Gue langsung ngiprit gue. Gue sih geli sama bulunya aja. Sama kayak kaulet bulu juga gitu ya. Nah itu karena dia lebih karena gede. dia bulu, iya. Karena dia ada punya bulu aja. Gue geli jadinya. Iya. Nah, lanjut lagiin kura-kura atau penyu. Ya itu karena apa ya? Ya panjang umur lah. Ya. Sama. Si spiritualis ini bilang simbol dari panjang umur, ibu, seorang ibu, perasaan seorang ibu, pertumbuhan, growth, dan wisdom. Ya. Lion, singa, atau mungkin kita bisa samain sama harimau kali ya ini ya. Mimpi digigit harimau, diuber harimau, ada pengalaman, ada cerita, mewakili, menyimbolkan apakah dia? Lebih karena apa ya? Power sih itu dia. Jadi dulu sih ada yang nanya soal harimau, dia dikejar-kejar harimau. Nah terus menurut apa ya, hasil tafsiran gue adalah dia itu kayak dikejar-kejar sama tanggung jawab. Dia kayak merasa nggak nyaman, mungkin di depannya akan ketemu masalah apa gitu. Baru dia oh iya sih ada bos gue, bos baru. Jadi gue merasa disimbolkan di otak dia bahwa itu adalah macan, karena macan punya sebagai si raja hutan. Ya di sini gue dibilang harimau atau singa adalah simbol dari kejujuran, keberanian, kehormatan, dan agresi. Lion. Cuma kalau di Indonesia, mimpi-mimpi yang akan jadi obrolan seru halu adalah si macan ini. Karena kita di Indonesia terkenal 3 macan, 3 harimau. Harimau belang, harimau putih, harimau hitam. Nah, 3 harimau ini bisa orang halu atau tidak, kita nggak jelas. Sering banget gue, gue mimpi di tomplok harimau hitam. Itu apa ya? Prabu Siliwangi kali kata. Aduh, goyang. Lu cerita aja, gue di sini nggak ada getaran. Gitu ya. Kayak ya udah gitu. Iya kali, terserah lu gitu. Tapi kalau teman gue sendiri, gue maki-maki. Mimpi begitu. Karena gue nggak ada getaran di sini. Lu mimpi apa? Itu lu mungkin di mata lu yang lihat film apa, nonton National Geographic, akhirnya masuk ke dalam ini lu, gue nggak tahu. Tapi mungkin lebih jelasnya itu kali ini tadi ya, bahwa ada sesuatu yang mengejar dia, dalam artian sesuatu udah tanggung jawab kayak gitu-gitu ya. Lebih ke psikolog berarti, psikologi ya berarti. Oh iya, maaf. Kuping gue tiba-tiba nam. Kodok. Kodok. Kodok kalau di Indonesia itu kan kodoknya kodok buduk ya. Apa sih namanya sih kodok? Ya itu kodok buduk. Iya, kodok buduk ya. Ya itu kan tod. Tod. Itu kan. Nah, jadi kalau orang itu biasanya geli
sama kodok kayak gitu. Ya. Apalagi lompat ke kita. Oh, saya nggak. Saya sangat sayang kodok. Oke. Kecuali Dulu bullfrog. kasusnya begitu soalnya. Jadi dia tuh ada lihat kodok, dia deketin, kodoknya lompat ke dia. Oh. Jadi, nah itu gue tafsirkan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang apa ya? Mungkin yang nggak menyenangkan juga. Mungkin dia gitu. malu atau apa gitu. Nah, pendapat lu di sini kan kontra sama si spiritualis ini. Dia bilang kodok simbol dari sesuatu yang baru, kelahiran kembali, kesuburan, blessing, dan kebahagiaan. Oke. Gue juga bingung apa yang dia maksud dari kebahagiaan dan. Soalnya kan kalau nafsir pasti gue tanyain dulu kayak skenario-nya kayak apa. Oh, jadi semua sebenarnya tergantung lagi. Nah, tergantung skenario kalau gue. Kayak apa sih yang lu lihat di mimpi kayak apa? Oke, next. Tikus ada Kuak. tikus. Kuak. Apa tuh? Kuak. Burung. Burung hantu. Hantu. Owl. 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 Burung hantu ya kebijaksanaan sih, pengetahuan Betul. juga. Sama. Pernah ada Ilmu. kasus mimpi burung hantu? Kayaknya sih belum ya. Belum. Tadi apa lo bilang tikus nggak ada? Nggak ada. Nah, tikus apa Ya, menurut tikus ini? kan binatang yang menjijikkan. Berarti mungkin akan dapat sial atau akan merugi atau ada boros, gitu-gitulah. Kehilangan uang lah. Oke. Ini shock. Mimpi bertemu ikan hiu. Ini akan Ya, sering takut terjadi kalau kali. kita nonton Jaw. Sama Megalodon. Ya. Jadi ikan hiu ini disimbolkan menurut si spiritualis ini sebagai threat apa? Ancaman. Ancaman, vulnerability itu kelemahan, ketakutan, permusuhan, dan emosi yang naik turun. Nah, pernah ada kasus mimpi ini secara gaib atau secara ini? Enggak, kecuali dia habis nonton film Nah, itu tadi, horor itu baru Megalodon. kebawa-bawa dia. Kalau nggak ada satu film yang saya pernah nonton itu bodoh sekali. Apa? Itu namanya Ghost Shark. Hah? Iya, Ghost Shark. Ghost? Iya, literally dia adalah ikan hiu yang menjadi hantu. Terus dia nyerang dan dia membunuh Itu orang-orang. bukan film kartun. Bukan. Ini film kelas C. Orang Amerika yang bikin. Namanya Ghost Shark. Itu pernah di-setel oleh sahabat saya yang dekat itu namanya Marzuki Nuril. Dia mendetel film namanya Ghost Shark. Gue pas nonton itu, gue langsung syok. Gue langsung tiba-tiba kepingin bunuh diri aja. Nggak berguna Karena gitu. karena kenapa lu? Gue sebagai sineas bertahun-tahun membuat sebuah film fantasi yang bermutu, tiba-tiba gue harus menonton film di mana ikan hiu menjadi setan. Dia membunuh semua orang. Terus kayak dia diapain, di blessing apa, terus dia tiba-tiba bebas. Dia terbebas, ya dia masuk surga. Oh, ikan hiu yang hidupnya di pasir tuh, bunuh orang di pantai-pantai. Ada. Apa itu? Ada filmnya. Oh, ada. Ada. Oh, itu ya apa? Sensak lagi. Buddha banget. Mau nonton di Ghost Shark orang. Jadi hiu ini hidupnya di tanah, bukan di air. Oh, oke, gue pernah nonton tuh. Nah, buat teman-teman yang tahu judulnya, boleh ketik di bawah ya, supaya kita tidak bingung lagi. Aduh, ada Nah, aja. mimpi cacing. Nah, ya geli. Berarti cacing, kalau kita bisa samain nggak sih kalau mimpi cacing dengan mimpi Ular. Ular bukan beda. dong. Apa namanya itu? Pokoknya- Belatung, something kayak corpse. Beda. Beda. Si cacing dan si belatung beda. Oke, nah di sini cacing adalah simbol dari self doubt, keraguan-keraguan pada diri, insecurity, enemy, dan regenerasi. Hal yang nggak menyenangkan juga kan? Nah, bagaimana pendapat lo? Bisa. Karena kan orang jarang ya suka sama cacing kan, geli kan. Nah, kalau tadi tamu kita bilang belatung, pernah ada apa, lo ada pengalaman atau apa simbol apa dari itu? Nah, kalau dulu itu dia pernah nanya dia mimpi belatung tapi di mayat. Jadi gue lebih ngelihat ke arah mayatnya.
Dan dia sangat geli sekali, dia ketakutan sekali. Nah di situ karena dia mimpi mayat, belatung itu jadi gue nggak nganggep itu, jadi gue nggak menitik beratkan di belatungnya, tapi di mayatnya itu kayak dia kayaknya akan mendapatkan pencerahan sih waktu itu. Oh, nah, apa mimpi mayat selalu begitu? Nggak selalu, tergantung skenario juga. Gimana? Oh, lu tetap harus melihat ceritanya, detailnya ya. Siapa yang mayat itu juga lo kenal apa enggak itu sangat berpengaruh. Iya. Oke, buaya darat. Buaya sama lah kayak hiu tadi paling. Buaya sama ya. Sama Iya aja. sih. Kesabaran, bahaya dan judgmental. Oke, kalau dari sini sih si spiritualis ini hanya menyertakan segitu aja. Oke, nah. Mimpi yang berhubungan dengan tubuh kita. Oke. Kayak tadi ada beberapa tamu bilang Copot gigi. copot gigi. Copot gigi ya mendapatkan berita kurang menyenangkan ya. Berita duka biasanya sih begitu. Berita duka. Katanya ada pengaruh atas bawah, katanya ada pengaruhnya. Apa iya? Apa pengaruhnya? Nggak tahu. Katanya atas mah orang tua, bawah mah apa gitu, saudara lebih ya. muda gitu. Gua Ya lupa. bisa Ini aja, pernah mungkin baca satu aja. primbon. Bisa aja. Bisa aja. Cuma apa ya, kembali lagi kalau gue, makanya ini dia, kalau buat gue spiritualis, mimpi ini ya itu dia kurang gimana gitu gue kalau ini kayak bener-bener kata lu mesti ditelaah dulu, lu kenapa gitu, lu lagi sakit gigi, kenapa lu mimpi sakit gigi, atau lu pernah selama sebelum tidur itu satu hari lu nonton apa gitu, lu pernah ada ngelihat apa film Saw atau apa gitu yang Atau film itu Tooth Fairy. Ya, Tooth Fairy gitu, kayak jadi ada apa gitu, kenapa sampai ke situ gitu mimpinya, karena emang harus tanyain lagi, harus detail. nah terus apalagi yang berhubungan dengan dunia permimpian Apa ya? kita. Paling kayak misalnya kalau mimpinya kayak bangunan, mau rumah atau gedung, itu biasanya kalau bangun itu melambangkan kayak diri kita, Bangunan. pendirian kita. Apalagi kalau kita sampai tahu ini punya gue, ini rumah gue. Gue lagi di rumah gue nih misalnya. Nah itu berarti itu soal pendiriannya atau ke prinsipnya. Jadi mimpi beli rumah, bangun rumah, it's a kind different, beda. Beda. Cuman itu berhubungannya sama itu, sama prinsip, sama diri. Atau kalau gedungnya lebih tinggi, berarti dengan pendidikannya dia. Rumah kebakaran? Nah, berarti mungkin dia lagi galau. Oh, pendiriannya lagi. Gitu. Atau kendaraan juga. Nah, kalau kendaraan ini kayak seperti Mobil, apa ya? motor. Seperti perjalanan kita. Mungkin ke depannya perjalanan kita akan seperti apa. Jadi kendaraan itu adalah apa yang kita jalanin gitu loh. Di dalam hidup ini gitu. Kayak apa. Itu mesti tanyain lagi nanti detailnya seperti apa gitu. Intinya sih gitu. Perjalanan hidup. Oh. Nah, jadi kalau misalnya mimpi gue naik motor bayin di jalan yang berlobang-lobang. Ya mungkin kedepannya mungkin ada masalah kali. Dan masalahnya kurang enak. Kalau namanya cuma berlobang doang ya masih bisa dilewatin kan. Jadi nggak usah terlalu dipikirin gitu loh. Ya jalanin aja. Oh, mimpi ini kayak kita ngelihat itu matahari lah, bulan lah, bintang lah katanya. Itu ada juga. Ada artinya? Ada juga. Apa itu? Menyimbolkan apa sih sebenarnya si 3 benda angkasa ini? Kalau matahari biasanya hubungannya sama ketuhanan. Oke. Ketakwaan, keimanan, kayak gitu-gitu. Mungkin akan dapat pencerahan atau mungkin dia lagi ragu ada hal yang ingin ditanyakan mungkin atau apa gitu soal hubungan sama religius. Gitu. Nah, kalau bulan itu lebih ke arah biasanya kayak bisa jadi kayak mood, bisa jadi kayak spiritualitas. Gitu. Kalau tadi yang matahari kan religi kan, hubungannya kan. Nah, bintang? Kalau bintang itu kayak apa ya? Kalau misalnya skenario gitu kita lagi tiduran ngeliat bintang yang banyak, ya mungkin kita akan apa ya? Kedepannya akan
apa yang diharapkan itu bisa akan terwujud lah. Kalau kita lagi memandang bintang banyak dengan hati yang happy. Oh, jadi ada cita-cita, ada harapan yang terwujud ya? Iya. Bintang. Oke, apa lagi ya? Kayaknya kita udah bahas semua deh dalam Ketemu mimpi. hantu, Pak. Oh iya. Bagus dia. Nonton film Bartender saya horor. mimpi ketemu setan. Biasanya sih ya Katanya rezeki mimpi ketemu setan. apa ya? Ada Apa hal tergantung yang setannya juga ketakutan. lu lihat? Enggak sih. Kalau setan pasti yang dirasain adalah takut. Feel-nya takut. Jadi ya itu bisa rezeki. Atau dia bisa nonton film horor. Wah, itu dia. Soalnya saya pernah mimpi. Apa? Gimana mimpinya? Gimana? Jadi ada kayak kunti, mukanya keluar merah, terus dia narik kakiku, terus dalam keadaan sadar kakiku kayak ada narik gitu loh, kayak langsung ditarik kakiku. Ototnya main karena mimpi itu. Ini sih lebih ke arah apa ya? Kalau kayak gitu dia berarti dia akan punya, setelah bermimpi ya, dia akan punya tanggung jawab yang dia nggak bisa lepas. Ngebuntingin hak orang berarti lu. Tanggung jawab yang nggak bisa lu lepas. Ya apalagi tidak ada tanggung jawab yang nggak bisa kita lepas kecuali itu. Cuma apa ya? Kadang kan ada orang yang bodoh bukan urusan gue. Kalau ini memang dia mau nggak mau dia harus jalanin. Gitu. Kalau dalam mimpi nggak takut sama setannya gimana? Berarti dia Iya. dia berani. Berani. Orang gue mimpi kuntilanak gue perkosa. Iya. Dingin dah. Dia tuh mukanya gitu aja tuh. Udah. Feels-nya dingin. Pernah, demi Allah gua perkosa sama gua kuntilanaknya. Kesel itu, saya keselnya, tadi takut. Cuma kok kayaknya gue liat kok lu cantik banget ya. Mimpi memperkosa berarti ya. Oh. Nah, mimpi memperkosa itu nggak ada rasanya. Itu biasanya sih dia dapat rejeki, cuman rezekinya nggak ada rasanya. Oh, oke. Sebenarnya Nah, itu kalau dibalik lagi, rezeki. tadi kan lu bertanya, berarti kalau dibalik? Diperkosa. Nah, kalau gue yang diperkosa. Nah, itu rezekinya akan bagus. Oh gitu. Wow. Oh, kalau Tergantung ada perlawanan apa enggak? Lu ngelawan enggak atau gimana? Bisa ngelawan apa enggak? Something fear itu adalah rezeki buat lo. Iya, ya enggak selalu. Oh. Cuma kan soal diperkosa dan memperkosa. Kalau tidak urusan perkosa hanya make love, Nah, ini beda lagi. ML. Beda lagi. Nah. Bisa jadi memang dia pengen, kebayang-bayang terus dia pengen, atau bisa juga dia ini kayak apa ya? Pas ML kayak gimana? Ini cuma berdua di ruangan atau gimana? Ya misalnya kalau berdua di ruangan, karena ini kan nyambung nih ke tadi yang bercandaan bos kita tuh, mimpi basah. Oke. Heeh. Nah, kalau misalnya cuma berdua di ruangan nggak ada orang lain, ya udah itu baik-baik aja. Mungkin lu melakukan ada hal kesalahan, Gue inget nih. tapi lu nggak, lu ya udahlah orang nggak tahu ini, kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak kesalahan atau hal yang tidak menyenangkan, kayak apa ya, kayak guilty pleasure kali ya. Nah, guilty pleasure. Nah, kalau ML diliatin orang Nah, itu di tengah bakal- umum, ya itu aib lah. aib ya benar. Oh, gue pernah baca, malu. Tadi berarti ML sendiri, ML di tengah keramaian, udah itu ada doang pertandanya. Ya, Nggak ada lagi. Iya. Nggak ada lagi kayak mimpi Iya, ML di atau ruang angkasa. Nah, ya bisa aja kan namanya Bisa mimpi. ya? Oh, iya. Kita berdua doang kalau ruang angkasa. Siapa Mungkin lagi? dia nggak di ruangan, di kuburan. Oh, oke. Nah, beda lagi artinya. Oh, Mungkin di apa lagi? ML di kuburan, dia melakukan kesalahan yang besar. Tanpa dia sadari apa? Oke. Jadi dia punya ketakutan sendiri Hmm. di kuburan. Mungkin dia mimpinya di mobil, maka beda lagi. ML di mobil beda lagi. Beda lagi. Wah. Ya apa ya? Kalau ML di mobil mungkin lebih ke arah dia melakukan kesalahan juga, cuman dia lebih apa ya? Dia merasa aman, nggak bakal apa-apa. Merasa aman tidak apa-apa. Oke. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai dunia mimpi-mimpi ini yang tidak kita bahas seperti sama kayak kemarin dunia tanaman, boleh tulis di komen ya. Tanya langsung, nanti akan Mbak In jawab di episode berikutnya. Ya. Kalau kalian
merasa nggak ada jawaban nih, ini apa sih, kenapa sih gue mimpi ini? Kalian bisa cerita, kayak tadi bilang, Mbak In kan butuh ceritanya mesti jelas. Kayak lo mungut anak kucingnya warnanya apa, terus lu taruh di mana, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian mau, silakan ketik di komen. Ya. Oke? Nah, kalau gitu cukup sekian, Mbak In, karena saya hari ini harus menghadiri meeting meeting bos-bos kafe. Oke deh. Ya, jadi mohon maaf sekali. Baiklah. Oke, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan tadi komennya jangan lupa. Ya. Nah, kalau ada yang mau tanya di tarot, boleh ketik maksimum 3 pertanyaan aja. Ya, buat teman-teman silahkan ketik di komen yang mau ditarot. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan di Kasino Kabar Sini Sono. Selamat jumpa lagi. Bye-bye.